Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua kepada peserta. Dan pertama, selamat pagi juga kepada narasumber kita, Bapak Dr. Ari. Kemudian ada juga Wakil Direktur dari HUMIK, Bapak Isman Kurniawan. Selamat pagi juga. Pagi-pagi. Yang kami hormati juga kepada peserta HUMIK Talkshow kali ini ya, dengan judul memaksimalkan potensi riset dengan Mendeley ya. Nah ini akan dibahas tentang Mendeley oleh narasumber kita, Bapak Ari. Namun sebelum masuk ke acara paparan, kita lihat dulu teknis pelaksanaan ya secara umum. Ya dengan judul HUMIK Talkshow kali ini memaksimalkan potensi riset dengan Mendeley. Waktu hari ini ya, Senin 8 Maret 2021 pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Kemudian moderator dipegang oleh Bapak Isman Kurniawan ya, dengan narasumber Bapak Dr. Ari Hardian. Dan berikut rundown acara kita ya. Pembukaan barusan dilakukan oleh saya sebagai pembawa acara. Izin memperkenalkan diri Pak, lupa juga ini kepada peserta juga. Nama saya Febri Dawani, saya sebagai anggota dari Research Center HUMIK juga, sekaligus dosen ya di Fakultas Informatika Telkom University. Oke, berikut rundown acaranya ya. Setelah pembukaan, kita akan adakan pemutaran lagu Indonesia Raya, karena ini salah satu protokol juga Pak, bagi pelaksanaan di kampus TELU. Kemudian kita juga memutarkan lagu Mars dulu ya, Telkom University, selama kurang lebih totalnya 10 menit. Kemudian diambil alih oleh pengenalan profil narasumber ya, dari Bapak Dr. Ari Hardian, oleh Bapak Isman. Mungkin bisa menjelaskan sedikit Pak nanti tentang HUMIK ERS ini apa sih, seperti itu. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ya, di pukul 9.50, paparan dari narasumber Bapak Dr. Ari Hardian. Kemudian setelah paparan kurang lebih 1 jam, ya kita akan adakan sesi tanya jawab dengan peserta. Setelah itu sesi penutupan sekaligus swafoto ya, kita selfie bareng melalui Zoom untuk dokumentasi. Dan terakhir penutupan ya. Oh ini 2 kali penutupan sekaligus kita selfie bareng juga ya melalui Zoom. Ya mungkin tanpa perlu memperlama ya, kita coba memutarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Diharapkan kepada para peserta untuk duduk dengan sikap tegak untuk menghormati lagu kebangsaan kita bersama.
Ya, terima kasih. Sekarang bisa balik ke sikap duduk yang biasa. Selanjutnya, sesuai dengan rundown, kita coba mendengarkan lagu dari Mars Telkom University terlebih dahulu. Saya izin untuk sharing kembali. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, terima kasih kepada peserta. Berikutnya, tanpa perlu berlama-lama, kita masuk ke sesi acara selanjutnya ya. Pertama mungkin perkenalan terlebih dahulu tentang profil dari narasumber kita yang akan diambil alih oleh Wakil Direktur HIMIK sekaligus merangkap sebagai moderator ya di acara ini, Bapak Isman. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Febri yang sudah memandu acara ini. Jadi hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar ya terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan salah satu reference manager yaitu Mendeley yang tujuan utamanya untuk mengakselerasi proses penelitian, penulisan gitu ya, sehingga nanti harapannya kita bisa lebih produktif ya dalam misalnya menulis artikel. Oke, saya Isma Kurniawan, saya dosen di Fakultas Informatika Telkom University dan juga Wakil Direktur Pusat Penelitian UMIK. Jadi sebelumnya saya akan perkenalan narasumbernya yang luar biasa. Oke. Jadi narasumber kita hari ini yaitu Bapak Dr. Ali Hartian. Beliau dosen aktif di Universitas Jenderal Ahmad Yani ya, prodi kimia ya, prodi kimia. Beliau juga ya sebagai dosen pasti peneliti dan juga banyak menghasilkan publikasi ilmiah. Lalu dari akademik background ya, beliau S1-nya di kimia UPI ya, kimia UPI. Ya satu alma mater dengan saya. Saya satu angkatan dengan beliau ya. Lalu S2-nya di ITB, program ini ya,
beasiswa dari Dikti S2 dan S3 ya, Pak, dokter unggulan ya. S2 Kimia ITB, S3 Kimia ITB. Lalu saat ini beliau juga menjabat sebagai sekretaris jurusan Kimia FSI Unjani. Lalu beliau juga luar biasa aktif ya di society. Beliau di HKI Jabar Banten ya, Himpunan Kimiawan Indonesia, juga di ISS Indonesia Scientific Society sebagai staf ahli. Lalu beliau juga sebagai Mendeley Advisor di Indonesia ya. Jadi pengalaman beliau dalam memberikan pemaparan terkait Mendeley mungkin sudah tidak ragukan lagi. Lalu beliau juga member di IZI, Ikatan Geologi Indonesia, lalu juga member di Material Research Society Indonesia, gitu ya. Lalu sebagai editor, beliau sebagai chief editor di Jurnal Kartika Kimia, lalu eksekutif editor di Jurnal Bimas Kartika Wijaya Kusuma, lalu editor board di Jurnal Alchemy UIN Maulana Malik Ibrahim, lalu juga sebagai reviewer di beberapa jurnal nasional dan internasional. Oke, lalu kontribusi di pendidikan, beliau juga banyak memberikan pelatihan di MGMP Kimia ya, untuk SMA ya, guru-guru kimia SMA. Oke, jadi kurang lebih itu profil narasumber kita hari ini ya. Jadi hari ini kita akan banyak belajar dari beliau terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan ya reference manager. Gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi sih, untuk saat ini reference manager atau station manager itu merupakan hal yang keharusan gitu ya. Karena kalau kita sudah tidak zaman lagi ya kita nulis reference itu manual gitu ya. Itu kan takes time dan dari sisi akurasi juga akan sangat memungkinkan banyak kesalahan penulisan gitu ya. Lalu di updating reference juga akan bermasalah gitu ya. Jadi memang untuk bisa accelerate di penulisan gitu ya, itu memang sudah seharusnya kita sudah mulai menggunakan citation manager ya, salah satunya Mendeley gitu ya. Tapi mungkin nanti juga diceritakan bahwa pada dasarnya nanti untuk reference manager itu sebenarnya opsinya banyak ya, tapi salah satu yang leading sekarang memang Mendeley gitu ya, karena dia ya gratis ya, yang pasti nggak gratis, terus dia adaptasi dengan Springer ya kalau nggak salah ya, atau Elsevier ya. Oke, baik, tidak berlama-lama lagi, kita akan masuk ke materi utama yaitu terkait dengan pemaparan Mendeley dan implementasinya kepada Pak Ari. Pak Ari, tes, ada suaranya? Halo, Oke. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas. Baik. Oke, Siap. untuk selanjutnya saya persilakan ya Pak Ari untuk memberikan pemaparan ya terkait dengan materi kita hari ini. Mangga, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Isman yang terhormat, Bapak Isman sebagai Wakil Direktur ya, Pusat Studi Humik ya, Pusat Studi Riset ya, Humik. Nah, tadi sempat belum dijelaskan ya tentang komik sendiri ya, tapi yang apa mungkin nanti di pertengahan atau di sesi tanya jawab ya. Siap, oke. Baik, Bapak Ibu peserta kegiatan Mendeley ini ya. Jadi kebetulan Humik Talk Show ini salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Humik ya di Telkom University. Nah, kebetulan pada kesempatan ini mengundang saya ya untuk sharing, sebetulnya bukan mengajari ya. Jadi perlu ditekankan ini hanya sharing saja. Jadi bagaimana Mendeley itu dapat memaksimalkan potensi riset kita, terutama dalam hal efisiensi waktu dalam menulis artikel dan juga kolaborasi ke depannya. Begitu ya. Bapak Ibu sekalian, izin saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah tampak di layar Bapak Ibu? Ada. Tinggal di full screen aja. Baik. Oke. Sebentar. Apakah
ada blocking, ada yang ngeblok di Ada ya? layar. Ada Memang ya? sengaja? Oke, saya kecilin dulu. Jadi memang ini saya agak kesulitan nih dengan laptop saya sendiri bagaimana menghilangkan ini blocking yang terjadi ketika ada apa namanya pop ini ya, pop bar lagi yang muncul gitu di Zoom-nya. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan coba sharing secara umum ya dan singkat terkait pengenalan reference manager versi Mendeley. Seperti yang disebutkan oleh Bapak Moderator, memang betul sebetulnya bukan hanya Mendeley yang bisa digunakan sebagai reference manager, ada Zotero, ada juga EndNote. Salah satu kelebihannya ya tadi ya, Mendeley ini gratis. Dan di samping itu juga yang saya kenapa menggunakan Mendeley itu memang Mendeley ini adalah produknya dari Elsevier juga yang kita kenal. Elsevier adalah penerbit yang terkemuka ya. Kita berusaha sedemikian rupa supaya artikel kita dapat diterbitkan di Elsevier. Oke, jadi pada kesempatan ini saya coba sharing terkait reference manager berbasis Mendeley ini. Oke, nah kemudian perkenalkan nama Ari Hardian ya. Nah tadi disebutkan juga bahwa salah satu kegiatan saya sebagai advisor. Jadi advisor Mendeley ini maksudnya adalah ya advisor ya, memberikan saran mengingat ada pengalaman tentunya ya, pengalaman sebelumnya terkait penggunaan reference manager Mendeley ini gitu. Jadi Bapak Ibu nanti di akhir slide ini mungkin saya akan tunjukkan juga jika Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan Mendeley, Bapak Ibu bisa juga mendaftar sebagai advisor. Ya, keunggulannya atau keuntungannya menjadi advisor ya tentu saja mendapatkan pakaian seperti yang saya gunakan hari ini ya. Jadi pakaian langsung dikirim dari Mendeley, pusatnya di Nederland, kemudian bisa mendapatkan beberapa merchandise juga dari Mendeley yang untuk dibagikan kepada para peserta ya. Cuman karena kondisi sekarang pandemi ya, jadi agak sulit ya. Tapi nanti rencananya merchandise yang ada di saya akan saya bagikan juga ke HUMIK Research Center yang kemudian kebetulan jika Bapak Ibu memang berlokasi atau merupakan sivitas TELU, silahkan bisa mengambilnya ke panitia HUMIK ya kegiatan ini. Oke, nah sedikit penjelasan dulu terkait apa itu Mendeley. Mendeley itu adalah software akademik yang gratis ya, dan dia bisa diakses dari berbagai platform seperti Windows, Mac, Linux ataupun mobile. Cuman dalam waktu kurang dari 4 bulan terakhir ini Mendeley itu melakukan banyak perubahan ya. Perubahan tersebut mungkin di-emailkannya ke semua user Mendeley gitu ya. Salah satunya pun saya mendapatkan informasi terkait perubahan tersebut begitu ya, ada updating. Nah, yang terbaru itu untuk di mobile gitu ya, di Android itu sudah dinonaktifkan ya, karena mungkin berdasarkan hasil survei dari pihak Mendeley-nya bahwa penggunaan yang versi mobile ini memang kurang efektif dirasa begitu ya, sehingga hanya bisa diakses dari dua, yaitu dari Mendeley Desktop ya yang kita install secara offline, yang satunya lagi adalah Mendeley Web. Jadi dan Mendeley Web bisa diakses dengan berbagai jenis browser, baik itu Chrome, Safari, ataupun Mozilla dan lain-lain ya. Nah, di sini ada beberapa tampilan muka dari Mendeley Reference Manager ya. Di sebelah kiri ini adalah, sebentar saya nyalakan dulu pointer. Nah, di sebelah kiri ini adalah Mendeley Desktop ya. Jadi kebetulan ini versi Mac ya. Jadi yang diinstal di Mac. Jadi tampilannya agak sedikit berbeda atasnya. Kalau yang Windows mungkin nanti akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Kemudian untuk Mendeley Web seperti ini tampilannya. Browser yang berbeda tentu saja ada sedikit header ya, tampilan header yang sedikit berbeda. Dan di sini adalah mobile yang sekarang sudah tidak diteruskan ya oleh Mendeley ya, tidak ada lagi atau tidak dapat diakses lagi di Play Store ya, katanya begitu. Oke, next.
ya. Nah, jadi bagaimana Mendeley membantu kita ya? Jadi tentu saja bagi kita yang sering melakukan atau menulis artikel ya, hasil dari penelitian ataupun hasil review begitu ya. Nah, tentu saja banyak sekali dokumen rujukan ya. Seperti yang kita tahu, artikel ilmiah itu memerlukan dokumen rujukan. Dokumen rujukan itu seringkali dalam bentuk PDF file ya, PDF file ataupun dari sumber internet ya. Nah, dari semua rujukan yang ada ya, baik itu dalam bentuk PDF ataupun website begitu ya. Nah, Mendeley itu berusaha untuk menampung semua reference yang diperlukan oleh kita ya di dalam cloud-nya Mendeley. Jadi Mendeley menyediakan cloud tersendiri sehingga dengan adanya cloud ini kita bisa akses kapanpun dan dimanapun dan dengan device apapun ya, dari mulai smartphone, kemudian tablet, kemudian ada desktop ataupun laptop, dan kemudian bisa diakses oleh berbagai jenis browser. Gitu, ya. Nah, cloud ini tentu saja tidak unlimited ya, jadi ada batasannya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan cloud dari Mendeley yang kita punya, tentu saja kita harus upgrade ke Mendeley Premium. Oke, nanti akan saya jelaskan. Oke, ya nanti PPT ini akan saya share, tentu saja lewat panitia ya. Nanti panitia akan menyebarkannya ke para peserta. Oke, next. Oke. Nah, sekarang kita coba overview dulu terkait penggunaan Mendeley ya. Nah, untuk memaksimalkan penggunaan Mendeley ini tentu saja kita sebaiknya memanfaatkan cloud yang telah disediakan oleh Mendeley. Meskipun ukurannya tidak begitu besar 2 GB, namun menurut saya untuk menyimpan file 2 GB itu sangat-sangat besar. Jadi kita bisa menampung file cukup banyak begitu ya dengan jatah yang hanya 2 GB tapi saya rasa udah mumpuni. Tapi kalau misalkan dirasa kurang karena kolaborasinya terlalu banyak, gitu ya, itu bisa di-upgrade ke Mendeley Premium. Oke, nah bagaimana cara membuat akun? Ya tinggal masuk ke websitenya Mendeley, ya, official websitenya Mendeley. Kemudian sign up untuk membuat akun yang baru. Jika sudah punya akun Mendeley, tinggal sign in, ya. Dan akun ini sinkron dengan akun akun Elsevier lainnya. Oke, sebagai contoh akun Scopus ya. Oke, kemudian Mendeley Desktop tampilannya adalah seperti ini. Jadi jika kita sudah melakukan sign up atau register di Mendeley website, gitu, kemudian kita bisa mendownload Mendeley Desktop file ini, ya, installer, ya. Kemudian kita install, disesuaikan dengan OS yang digunakan di laptop Bapak Ibu masing-masing ya, apakah 32 atau 64 bit, apakah Windows, apakah Mac gitu kan ya, disesuaikan downloadnya. Kemudian setelah diinstal akan muncul tampilan seperti ini, ya. Nah, di slide berikutnya akan saya coba jelaskan juga masing-masing fitur yang ada di tampilan ini. Nah, ini tampilan Mendeley Web. Jadi memang sengaja website dari Mendeley ini memberikan tampilan yang serupa, hampir sama dengan Mendeley Desktop. Sehingga kita mudah mencari atau ya pada prinsipnya mencari artikel yang sudah kita masukkan baik itu via Mendeley Desktop maupun via Mendeley Web. Jadi tampilannya sama gitu. Begitupun dengan folder-folder yang sudah kita siapkan sebelumnya. Ya. Jadi pada prinsipnya ini adalah perpustakaan digitalnya kita. Jadi perpustakaan digital yang menampung berbagai literatur yang diperlukan oleh kita dalam hal reading sendiri ataupun untuk menulis ke depannya. Oke, nah kemudian salah satu yang menarik di Mendeley, jika kita kebetulan sebelumnya sudah terlalu banyak referensi dalam bentuk PDF, nah
terdapat fitur import di dalam Mendeley Desktop ini, sehingga ketika kita tambahkan atau import PDF files dari referensi yang kita punya, Mendeley akan mencoba ya, meskipun terkadang masih ada hal-hal yang belum pas gitu ya, tapi Mendeley mencoba untuk mengekstrak ya metadata dari artikel tersebut ya. Jadi seperti judul, penulis, tahun terbit, penerbit, dan seterusnya ya. Jadi kita tidak perlu lagi input manual gitu. Jadi cukup import saja file PDF-nya, kemudian nanti Mendeley yang akan bekerja mengambil informasi yang ada di dalam file tersebut. Nah, namun Mendeley pun memberikan notifikasi kepada kita supaya di cross check kembali gitu. Ya, di cross check kembali, khawatir karena tidak sedikit juga beberapa file PDF yang kita miliki di laptop kita itu memang datanya tidak lengkap ya, tergantung dari mana sumber kita mendownloadnya. Oleh karena itu memang selalu Mendeley memperingatkan bahwa setiap artikel yang masuk itu perlu di cross check terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena nanti kaitannya dengan pembuatan daftar pustaka otomatis tadi. Jadi kalau database-nya atau metadatanya kurang baik, ya tidak kita cross-check terlebih dahulu, pada saat pembuatan daftar pustaka itu seringkali terjadi kesalahan. Ya, jadi lebih baik dikoreksi dari awal. Oke, nah bagaimana kita men-setting perpustakaan digital kita? Ya, yang pertama tentu saja kita menambahkan dokumen. Ya, dokumen yang kita miliki, kita masukkan semua ke dalam perpustakaan kita yang baru, yang disediakan oleh Mendeley. Nah, caranya bagaimana? Tinggal klik ya di bagian pojok kiri atas, itu ada tombol files gitu ya. Bisa add files, kebetulan ini tampilannya tampilan Mac ya. Jadi bisa add files, bisa add folder. Jika memang kita sudah memang secara offline ya, kita mengumpulkan referensi-referensi kita dalam bentuk folder gitu. Kemudian bisa juga pencarian di dalam folder gitu, ya. Jadi nanti Mendeley akan membantu kita dalam mencari kira-kira artikel mana atau file mana yang bisa dimasukkan ke dalam library. Dan atau yang ketiga, yang keempat itu adalah entry manual ya. Jadi kita entry secara manual metadata dan juga files dari referensi atau referensi yang akan kita masukkan ke dalam perpustakaan. Nah, atau juga bisa memasukkan dalam bentuk file bittext ya, atau EndNote atau RIS atau Zotero yang mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa mengambil metadata citasi dari berbagai internet itu bisa dalam bentuk ini ya, diimport kemudian dimasukkan ke dalam library-nya Mendeley. Nah, kemudian yang sering kita lakukan sebaiknya adalah sinkronisasi perpustakaan. Jadi jika kita mengupdate-nya di Mendeley Web, gitu, ketika kita bekerja dengan Mendeley Desktop, tentu saja harus dilakukan sinkronisasi terlebih dahulu, ya, supaya jumlah referensi baik di desktop maupun di Mendeley Web itu sama, terupdate gitu. Nah, kemudian itu salah satunya. Kemudian langkah berikutnya adalah ini ya. Jadi bisa jika Bapak Ibu tidak ada data atau misalkan masih dirasa kurang data yang ada di dalam laptop ya atau di desktop, Bapak Ibu bisa mencarinya untuk kemudian hari. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan perpustakaan kita bisa secara langsung dari website ya atau dari browser yang sudah yang biasa kita gunakan gitu. Jadi sebagai contoh misalkan saya menggunakan browser Chrome ya. Kemudian saya lagi buka Science Direct misalkan ya. Nah, di situ kita bisa ekstrak informasi yang ada di halaman tersebut ya. File apa saja yang ada di halaman tersebut, kemudian Mendeley akan mencarinya. Sebagai contoh ini, one article found. Ya, jadi ditemukan satu artikel yang ada di halaman website tersebut yang kurang lebih metadatanya seperti ini. Ya, ada judulnya, ada penulisnya, tahun, penerbit, volume, dan halaman. Ya, nah ini kemudian kita bisa masukkan ke dalam library kita, ya, di folder yang sesuai.
Jadi misalkan ini berkaitan dengan riset A gitu ya, kita masukkan si file ini ke folder riset A. Sebagai contoh seperti itu. Nah, kemudian Mendeley Web Importer ini mudah, memang perlu ada tambahan instalasi lagi gitu ya, tapi tidak terlalu sulit saya rasa. Nanti bisa saya tunjukkan juga. Kemudian ini ada Mendeley Suggest. Jadi, nah ini beberapa fitur, kebetulan ini masih yang lama ya, belum saya update. Beberapa fitur terbaru memang ada beberapa yang dihilangkan seperti feed, dataset, carriers, funding itu ada beberapa yang dihilangkan oleh Mendeley ya. Jadi ada beberapa dihilangkan itu maksudnya di merge ke dalam yang lain gitu ya. Nah, sebagai contoh tampilan depan nantinya suggest ini sebetulnya masuk ke email kita ya, masuk ke email kita. Kemudian search itu bisa digunakan untuk mencari artikel yang kita inginkan ya. Karena Mendeley hasil atau produk dari Elsevier, tentu saja di dalam Mendeley katalognya pun itu mayoritas memang artikel-artikel yang diterbitkan oleh Elsevier. Oke, kemudian nah, di sini adalah Mendeley Web Importer yang tadi disebutkan. Jadi, untuk mempermudah kita dalam mengambil ya informasi yang ada di website terkait artikel yang ingin kita citasi, kita diberi tambahan ini ya, satu add-on untuk diinstal di browser kita ya. Nah, sebagai contoh, di sini ketika kita klik Mendeley Web Importer, itu ada berbagai pilihan browser. Tergantung browser yang akan kita gunakan yang mana, kemudian tinggal diinstal saja ya. Tampilannya mungkin nanti seperti ini ya. Seperti ya nanti di bagian tertentu akan saya sampaikan. Nah, kemudian sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini perlu mengapa? Karena ketika kita bekerja atau menulis dengan menggunakan sebagai contoh Microsoft Word begitu ya. Nah, untuk menambahkan citasi maupun daftar pustakanya, kita menggunakan bantuan Mendeley Desktop ini. Sehingga ketika seringnya kita mencari di website tentunya ya, dan kita update di Mendeley webnya gitu. Nah, oleh karena itu sebelum kita melakukan citasi, sebaiknya kita lakukan sinkronisasi terlebih dahulu agar supaya referensi yang ada di Mendeley Web itu sama dengan yang ada di Mendeley Desktop ya. Jadi menghubungkan antara yang di Mendeley Web dan yang ada di Mendeley Desktop. Nah, kemudian yang kedua, kita kelola perpustakaan yang sudah kita buat ya. Jadi jangan sampai perpustakaan yang kita buat itu tidak tertata rapi. Jadi seluruh artikelnya berada di dalam satu folder ya, satu folder yang all documents misalkan ya. Tapi tidak kita klasifikasikan berdasarkan topik penelitian kita ya, atau proyek ya, berdasarkan proyek yang kita punya. Nah, sebaiknya folder-folder ini bisa kita buat ya tentatif ya. Jadi misalkan sebagai contoh kita sedang menulis untuk jurnal A gitu ya. Jadi kita bikin folder khusus untuk jurnal A. Jadi semua referensi yang ada di folder jurnal A tadi itu adalah referensi yang kita gunakan di dalam artikel yang akan kita submit ke jurnal A. Nah, bagaimana cara memanagenya? Nah, by default itu sudah disiapkan kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 folder yang disiapkan oleh Mendeley, yaitu yang pertama folder all documents, jadi semua referensi ada di dalam folder ini. Kemudian ada folder recently added ya, jadi beberapa referensi yang kita masukkan di 2 minggu terakhir gitu ya. Kemudian ada recently read, jadi ada beberapa artikel yang baru saja kita baca, baru kita buka, baru kita baca, itu masuknya ada di sini. Jadi barangkali kita ingin mengingat kembali ya, kemarin tuh baru baca apa ya, nah bisa diakses di recently read. Kemudian ada yang favorit, barangkali seperti yang kita tahu, ada beberapa jurnal yang menjadi acuan utama kita ya, jadi bisa diberi tanda bintang seperti ini.
Yang kemudian ketika kita memberikan tanda bintang seperti ini, maka referensi ini atau artikel ini bisa masuk ke dalam folder favorites. Kemudian ada yang diberi tanda seru, ini folder needs review, artinya ada beberapa metadata yang masih kosong, ya, kurang lengkap. Sebagai contoh adalah volumenya, penerbitnya mungkin, ya, atau filenya. Ada juga yang tanpa disertai file PDF-nya, ya, tidak ada attachment atau lampirannya. Nah, seperti yang kita tahu, karena di artikel sendiri kan ada yang open access, di jurnal sendiri ada yang open access, ada juga yang close access. Okay. Nah, keuntungannya kalau kita kebetulan berlangganan, ya, kita bisa download terlebih khusus yang kebetulan berlangganan, kita download, kemudian kita simpan di website di Mendeley Library kita, gitu, yang bisa kita akses kapanpun, ya, bahkan ketika offline. Jadi kita bisa download, kemudian kita bisa tambahkan secara manual lampiran PDF ini. Oke, kemudian bintang ini artinya favorit, tadi sudah sempat saya jelaskan. Kemudian kalau yang tanda dot ini, dot abu ataupun dot hijau, itu menunjukkan apakah artikel ini sudah kita baca atau belum, gitu. Kemudian yang ada icon PDF files, ini artinya dia tersedia lampiran PDF-nya. Perlu membuka lagi software yang lain, gitu ya, untuk membuka atau membaca file PDF ini. Jadi sudah disediakan oleh Mendeley, ya. Disertai juga dengan highlight dan juga komen, ya. Jadi bisa menambah atau memberikan anotasi, ya, catatan-catatan penting di dalam file PDF terkesan alfabet, ya. Begitupun dengan title dan juga yang lainnya. Jadi di sini ada tombol sortir, ya. Oke, kemudian, nah, di sini ada beberapa folder mungkin yang tidak masuk, ya, tidak sempat dijelaskan. Sebagai contoh adalah my publication. Tidak sedikit penilaian itu H-index lah, sintas score itu dilihat dari jumlah citasi, ya, jumlah citasi yang dilakukan terhadap artikel kita, gitu, ya. Nah, jadi tidak sedikit juga karena penelitian kita bersifatnya kontinu, ya, tentu saja artikel yang akan terbit kemudian akan merujuk, ya, artikel kita sendiri, ya. Jangan publication untuk tadi setiap artikel kita biar tampak kelanjutan dari artikel yang berikutnya, gitu ya, dari hasil penelitian sebelumnya yang kita lakukan. Nah, sebaiknya dirujuklah penelitian kita sendiri. Kemudian unsorted, nah ini yang belum dimasukkan ke dalam folder-folder yang sudah kita buat, gitu ya. Nah, sebagai contoh di gambar bisa memisahkan berdasarkan disiplin ilmunya, gitu ya, artikel tersebut, atau dipisahkan sesuai dengan keinginan kita, bebas, ya. Misalkan kebetulan kita membimbing mahasiswa, gitu ya, bisa saja satu folder ini isinya adalah referensi-referensi mahasiswa tersebut hapus, ya. Jadi tanpa menghilangkan artikel yang ada di dalamnya, gitu ya. Jadi nanti ketika dihapus foldernya, artikelnya akan masuk ke all documents, ya, ke unsorted folder, yang kemudian kita bisa pisahkan lagi ke tempat yang lain. Oke, nah ini
search juga, jadi kita bisa mencari ya. Barangkali kita ingin mencari kalau misalkan kita masuk ke lupa menyimpan file yang akan kita cari itu adanya di folder mana, barangkali lupa, bisa kita masukkan saja kata kunci di dalam mesin pencari yang ada di Mendeley ini ya. Jadi silahkan dimasukkan saja kata kuncinya apa ini terkait kata kunci tersebut ya. Nah, kemudian kita bisa mencari di berbagai jenis folder, bisa all documents ataupun di folder-folder tertentu ya. Jika kita ingat bahwa artikel yang akan kita cari itu berada di folder A, nah maka kita bisa fokus mencari di folder A. Sebagai contoh, di sini juga setelah pencarian selesai, kita bisa melakukan pencarian berikutnya. Yang pertama kali kita lakukan adalah menghapus terlebih dahulu, mungkin ya, menghapus terlebih dahulu hasil pencarian sebelumnya. Nah, Mendeley ini mencarinya tidak hanya metadata yang jadi jika memang kata kuncinya ya meskipun umumnya kita sering ada kaitannya ya antara metadata dengan yang ada di dalam lampiran PDF gitu. Tapi ada beberapa kata yang mungkin tidak terdapat di dalam metadata ya seperti judul, abstrak, tetapi di PDF file sih ada gitu. Dan Mendeley bisa mencari sampai berdasarkan tag ya, berdasarkan teks. Jadi misalkan kita berikan ke dalam paper kita itu ada teks ya. Teksnya apakah dia berkaitan tentang sebagai contoh di sini ada fluid dynamics gitu kan. Jadi ketika kita klik atau mencari berdasarkan teks, kita rujuk. Oke, bisa juga dilakukan pencarian berdasarkan penulis ya dan lainnya. Kemudian di sini, tentu saja tanpa disadari kita menambahkan banyak referensi yang kita masukkan itu udah beberapa kali kita lakukan gitu ya. Nah, di Mendeley di sini ada fitur juga check for duplicates. Jadi ya meskipun ini sebetulnya tidak tidak terlalu urgent sebetulnya karena kemampuan atau jadi ketika duplikat juga tidak masalah begitu ya. Nah, tapi barangkali ingin mengecek kembali, khawatir seperti yang dicontohkan di sini ya, ada tingkat tingkat confidence dari referensi tersebut. Jadi ada data yang sejenis tapi yang satu lengkap, yang satu kurang lengkap. Sebagai contoh misalkan ya. Jadi di sini ada tidak lengkap itu tidak penuh. Ya. Nah, jadi mungkin kita bisa menghapus atau menggabungkan kedua referensi ini. Ya. Tentu saja menggabungkannya menjadi lebih lengkap. Okay. Nah, bagaimana kita menggunakan PDF anotasi ya, anotasi di dalam dokumen. Nah, ini sebagai contoh, jika kita mengklik lampiran yang ada di dalam perpustakaannya kita, gitu ya. Sebagai contoh ini, nah kita bisa buka, gitu ya, di Mendeley Desktop. Okay. Begitupun di Mendeley Web. Jadi di Mendeley Web pun kita bisa membuka
kemudian ada geser gitu ya. Kemudian ada catatan, ada highlight, warnanya apa bisa dipilih begitu. Sebagai contoh ini, jadi kita bisa memberikan highlight dan juga memberikan catatan, ya, anotasi terkait apa yang kita tandai sebelumnya. Nah, kemudian dibaca oleh kolega kita, ya. Jadi jika kita menyimpan file ini di folder groups gitu ya, nanti akan saya jelaskan. Artikel ini bisa dilihat juga oleh kolega kita dan kolega kita pun bisa memberikan anotasi. Jadi dalam satu artikel itu banyak sekali komentar yang bisa keluar dari anggota untuk mempermudah kita dalam menulis di Microsoft Word ya. Nah, cara instalasinya bagaimana? Tinggal bisa melalui Mendeley Mendeley Desktop ya. Masuk ke menu tools, di sini ada install MS Word plugin ya. Nah, jadi setelah diinstal, kemudian nanti di sini kita bisa menambahkan citasi. Sebagai contoh, ini muncul akibat kita menekan tombol insert citation ya. Ketika kita menekan tombol insert citation, itu akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Nah, kita bisa mencari dengan kata kunci tertentu. Kemudian jika masih setelah dipilih, kemudian oke, itu akan muncul di akhir kalimat kita itu citasi seperti ini ya. Ini tergantung style ya, kebetulan ini mungkin stylenya yang pakai number ya, jadi munculnya nomor 1 gitu. Kalau misalkan yang stylenya, nah jika satu kalimat itu terdiri dari beberapa rujukan, kita bisa lakukan merger juga ya. Kita lakukan merge gitu. Sebagai contoh ini, jadi tidak ada dua kurung seperti ini ya. Jadi dipisahkan oleh titik koma. Ini kebetulan modelnya apa ya, stylenya ingin memiliki ciri khas juga berdasarkan gaya penulisan citasinya gitu ya, ingin beda dari yang lain gitu. Nah itu seringkali style ini ya kita harus cari updating style ini. Dan kalau jika tidak ada style yang sesuai, nah tentu saja kita bisa melakukan customize. Nah, kemudian setelah citasi selesai, untuk membuat daftar pustaka, itu tinggal menekan insert bibliografi di bagian akhir gitu ya. Jadi dengan otomatis citasi ini akan daftar pustaka ini akan terbuat ya dengan sendirinya. Oke, style di bagian sini ya, ada beberapa style default yang mungkin paling sering dipakai di beberapa jurnal ataupun pengguna Mendeley seperti yang ada di list ini. Dan ada beberapa, sebagai contoh ada Vancouver, Ari Hardian ini adalah beberapa style yang sudah di customize oleh kita sendiri, itu tidak ada di dalam database-nya Mendeley. Kita bisa melakukan modifikasi terhadap style yang sudah ada sebelumnya ya. Bagaimana cara memodifikasinya? Kita bisa masuk ke yang namanya cslmendeley.com ya.
Di sini kita bisa mengcustomize. Memang agak sedikit rumit ya, mengcustomize-nya kita masih ada sedikit ya sentuhan manual di akhir gitu ya. Nah, daripada kita melakukan editing terhadap citation style language gitu ya di Mendeley webnya begitu, daripada repot gitu, kita udah aja cek manual saja di akhir gitu, ya. Itu lebih simpel kalau menurut saya untuk di awal gitu. Ketika kita klik csnmendeley.com, kemudian kita masukkan style yang serupa dengan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian tinggal diklik saja nih, example citation, example daftar pustakanya, tinggal diklik bagian-bagian tertentu yang akan kita modifikasi. Ya. Jadi ini lebih mudah sebetulnya ya, lebih mudah. Namun ya itu saya usulkan bisa diubah di sini, sehingga kita tidak terlalu banyak melakukan editing terhadap daftar pustaka yang sudah dihasilkan oleh Mendeley dengan pemilihan gaya citasi yang tepat, ya. Dan ini terbaru ya, ini masih versi beta, jadi baru lahir mungkin kurang lebih Mendeley site ini. Kemudian nanti akan muncul di sebelumnya kan Mendeley plugin tadi. Nah, Mendeley site ini lebih apa ya? Lebih fleksibel ya, lebih cepat lagi kita dalam mengakses library kita. Ya. Jadi kita tidak perlu membuka Mendeley Desktop terlebih dahulu. Terbaru dari Mendeley untuk Microsoft Word. Kemudian kita bisa mencari ya referensi yang kita inginkan di library-nya kita. Kemudian kita tinggal select aja, dicek gitu kan. Kemudian insert citation ya, semudah itu ya. Jadi kalau yang saya rasakan ini lebih cepat lagi ya. Dan untuk mengubah style juga tinggal dipilih style yang sudah ada di bagian sini. Nah, posisi Mendeley site itu, kalau tadi Mendeley plugin letaknya ada di sebelah sini, kalau Mendeley site itu ada di pojok kanan. Oke. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Trouble atau isu tertentu, mohon dimaklum gitu ya. Masih versi beta. Oke, nah ini tadi sempat saya singgung juga berkaitan dengan kolaborasi ya antar peneliti dalam menulis artikel yang sama gitu ya. Join and create groups to share reference. Jadi kita bisa berbagi perpustakaan kita dengan public groups. Jadi ada beberapa groups seperti public groups, invite groups, kemudian ada private groups gitu. Nah, seiring berjalannya waktu dengan hasil survei yang telah dilakukan oleh Mendeley, nah public groups itu ditiadakan sekarang. Jadi tidak ada lagi public groups yang bisa kita akses. Kalau sebelumnya itu ada topik penelitian tertentu pula, dan itu grupnya bisa bertambah sesuai dengan kemauan ya. Jadi sesuai dengan member yang ingin masuk ke dalam grup tersebut. Nah, cuman dirasa kurang efektif dan membebani mungkin ya server dari Mendeley Groups. Sehingga grup tersebut dihilangkan ya. Kemudian menginvite kolega-kolega kita untuk masuk ke dalam grup tersebut. Nah, kita bisa membuat grup ini melalui Mendeley Desktop ataupun Mendeley Web. Gitu, ya.
Nah, sebagai contoh ini ada grup tersendiri ya, namanya bebas saja ya. Kebetulan di sini saya namai Mabim. Di grup ini 0 ya, karena peserta grup ini diwajibkan untuk menambahkan referensi gitu ya, minimal sekian gitu, sehingga cepat sekali bertambahnya ya, meskipun kita tidak tahu ini dibaca atau tidak gitu ya, tapi paling tidak library ini bertambah dan kita pun bisa ikut melihat ya berapa banyak artikel grup kita di Mendeley Web maupun di Mendeley Desktop, dan kita bisa melihat isinya ya. Dan ini contohnya kita bisa memberikan anotasi dengan berbagai jenis warna ya, tergantung. Sebagai contoh ini adalah diisi oleh anggota grup 1, anggota grup 2, disepakati diberikan warna yang berbeda PDF ini begitu. Each group member is assigned a different color for highlighting ya, untuk mempermudah. Dan kemudian nah ini juga beberapa fitur ada yang ditiadakan ya, seperti groups ini. Groups kita dulunya bisa mencari groups public ya. Nah, sekarang sudah ditiadakan. People juga sudah tidak ada. Profile Mendeley seperti ini tampilannya. Nah, dulu ada badge juga dikhususkan bagi advisor. Jadi Bapak Ibu yang memang ingin berminat sebagai advisor Mendeley juga bisa ya. Nah, biasanya diberi tanda yang berbeda ya. Jika kita sudah disetujui sebagai advisor, diberi simbol riset kita bisa diakses oleh banyak orang ya, mirip kayak ORCID ataupun yang lainnya ya, profil riset lainnya. Nah, di sini ada beberapa. Nah, namun untuk yang sekarang mungkin agak sedikit berbeda tampilannya dengan updatean terbaru dari Mendeley. Kemudian, nah di sini juga research, recommendation, and impact. Nah, Mendeley juga bisa digunakan untuk mencari literatur, ya, mencari literatur yang memang masih berada di luar, ya, di luar library kita, gitu ya. Di luar library kita melalui Mendeley Desktop itu bisa, dengan catatan harus terkoneksi. Nah, bisa juga melalui Mendeley website ya. Ini tampilannya yang sekarang agak berbeda ya. Jadi jangan kaget apa yang di tampilan sini agak sedikit berbeda dengan yang tampilan barunya begitu. Nah, kalau di Mendeley Web juga sama. Jadi ketika kita masuk ke Mendeley Web itu ada search yang muncul di sini tentunya tidak selengkap ketika kita mencari di Science Direct ya, sebagai contoh ya. Jadi ya mungkin papers yang ada di sini yang tentunya diterbitkan oleh Elsevier ya, yang pastinya itu ditambah dengan beberapa katalog yang sudah ditambahkan oleh Mendeley sendiri. Keywordnya corrosion, nah, muncul seperti ini ya. Dimulai dari jumlah reader yang banyak biasanya ya. Nah, kemudian setelah muncul tinggal kita tambahkan saja ke perpustakaan kita atau klik get full text. Jadi jika ada simbol get full kan sudah open access gitu ya. Di sininya simbolnya bukan lagi get full text tapi view PDF ya. Sudah otomatis seperti itu.
Nah, kemudian di sini kita pun bisa mencari related documents, gitu ya. Jadi kita mengklik beberapa artikel, kemudian kita cari related documents-nya apa, itu akan muncul tampilan seperti artikel tertentu, kemudian tinggal klik related documents. Jadi akan muncul seperti ini, ya. Kira-kira inilah artikel-artikel di luar library kita yang related dengan ketiga artikel ini. Nah, ini ada juga Mendeley Karir. Tapi ya mungkin ini biasanya ya ini untuk job seeker ya, ke master atau bisa juga postdoktoral. Biasanya ada beberapa informasi terkait postdoktoral yang muncul ya, cukup update. Kalau menurut saya cukup update di Mendeley Karir ini. Jadi kita bisa menambahkan CV ya ke dalam Mendeley Karir sini, ya. Kemudian kita bisa meminta Mendeley untuk memberikan informasi terkait CV-nya dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa tawaran pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita, ya. Nah, ini juga ada discover your next funding opportunity. Jadi ada beberapa juga informasi terkait hibah ya. Biasanya hibah dari luar negeri ya. Kalau di Indonesia sendiri kan hibahnya tidak ada ya di Mendeley website ya. Karena hasil survei kemarin. Oke, mungkin gambaran awal terkait Mendeley kurang lebih seperti itu. Mungkin lebih banyak kita diisi dengan sesi diskusi kali biar lebih paham. Atau jika perlu sesi demo juga bisa saya tunjuk gitu ya. Tinggal klik menu support, di situ ada ya help guides dari mulai user beginner ya, buat beginner untuk menggunakan Mendeley desktop seperti apa, web seperti apa, instalasi seperti apa, bagaimana CSL editor caranya, itu semua sudah ada dan beberapa dilengkapi juga di Indonesia sudah banyak sekali, sudah banyak yang lebih senior dari saya gitu, sudah ada juga yang beberapa membuat buku tutorialnya gitu ya. Dan ada juga di beberapa channel YouTube-nya gitu ya terkait bagaimana penggunaan Mendeley. Sudah banyak sekali ya. Gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ari. Udah? Sudah. Oke. Ya, terima kasih pada Pak Ari yang sudah share banyak hal ya. Mungkin kalau boleh saya request itu Pak Ari demo langsung bisa. Oh, oke. Baik. Siap. Bisa. Referensi dari sumber dari internet misalnya. Biar peserta kebayang gitu gimana cara ya. ini. Siap. Gitu. Gimana baik. Izin saya share screen ya. Share screen lagi. Oke, sudah terlihat di layar? Sudah. Halo? Ada Pak. Ya. Jadi saya mulai dari sini dulu ya. Pertama yang kita lakukan tentu saja
membuat akun terlebih dahulu di Mendeley website ini ya. Kebetulan karena saya sudah punya ya, saya sign in saja gitu ya. Jadi kita bisa mencari artikel yang kita inginkan di Mendeley sini gitu ya. Sebagai contoh misalkan saya ingin mencari tentang ini ada contohnya ya. Silakan coba COVID-19. Boleh deh saya coba. Nah, di sini ada beberapa artikel ya, ada sekitar 213 artikel yang 213.000 ya artikel yang most relevant ya by default, tapi kita juga bisa memilih most recent yang terbaru ataupun yang diurutkan berdasarkan jumlah citasi tertinggi ya. Sebagai contoh ini jumlah citasi tertinggi berkaitan dengan COVID-19 itu adalah jurnalnya Guan ya. Di kebetulan ini open access ya. Nah, ini akan masuk ke sini artikelnya. Di sini tidak ada full text ya, tidak ada full text. Berarti kita harus get full text ya. Kalau get full text ini artinya kita masuk ke website resminya ya. The New England Journal of Medicine ya di sini. Nah, di sini artikel ini ke dalam library kita. Di sini ada tombol Add to Library. Jika kita menggunakan fitur pencarian di Mendeley langsung gitu ya, kita tinggal tambahkan saja ke library kita. Otomatis ini akan masuk ke dalam folder all documents ya atau recently added gitu, ya. Terus untuk mengeceknya apakah ini sudah biar kelihatan ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini Guan sudah masuk, yang baru saja kita tambahkan tadi. Nah, kita bisa cek di sini jurnalnya adalah ini, abstraknya ada. Jika ingin mendownload filenya, di sini tuh harusnya open access ya. Nah ini yang saya klik di sini adalah web importer ya. Jadi Mendeley Web Importer ini kita harus instalasi terlebih dahulu ya, sehingga bisa muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa sign in saja dulu. Nah, jika memang artikel yang tadi kita ingin, nah nanti akan muncul seperti ini. Tinggal kita klik gitu ya, kita tambahkan saja ke library kita ataupun ke folder yang sudah kita siapkan. Oke. Folder mana misalkan kita masukkan. Oke. Sebagai contoh ya udah saya masukin ke library yang umum saja, tinggal di add. Keunggulannya jika kita mengambil di Mendeley Library itu metadata sudah terisi dengan baik. Tapi kalau kita mengambil dari full text PDF itu seringkali metadatanya kurang baik. Sebagai contoh ini autorsnya tidak tertera ya. Jadi hanya ada judul saja kayak gitu. Kemudian biar lebih baik itu hasil pencarian metadatanya. Jadi bukan di PDF view-nya tapi di bagian ini. Nah, di sini kan terlihat nih ada Guan, Zeng dan lain-lain. Dan juga tersedia PDF-nya. Jadi kalau kita tambahkan yang ini versi lengkap begitu. Di sini ada file teks PDF-nya. Ya, jadi memang
Ada 3 versi kalau kita lihat di sini. Yang ini tidak ada file PDF, kita akses di katalog web Mendeley-nya begitu. Yang ini kita langsung ambil dari PDF files-nya, seringkali terkendala di author setahun dan lain sebagainya. Jadi files PDF-nya timbul PDF-nya. Jadi ketika kita klik PDF ini, kita bisa buka di halaman Mendeley webnya. Begitu. Ini adalah artikel yang baru saja kita download barusan. Oke. Dan di sini kita bisa memberikan highlight tertentu. Sebagai contoh, kita beri highlight di bagian ini. Good result, misalkan ya. Good result dan lain sebagainya. Kita bisa memberikan warna yang berbeda juga di bagian sini, gitu ya. Tergantung kesepakatan. Sorry. Ya apa saja boleh lah ya, gitu kan. Nah, kemudian di sini ada annotation, ya. Coretan-coretan yang telah diberikan oleh kita gitu di sini. Ada juga kita bisa menambahkan general notes ya. Tolong misalkan jadikan jurnal ini atau artikel ini sebagai rujukan utama misalnya. Jadi kalau citasinya sangat tinggi ya siapa tahu artikel kita nanti ke bawah-bawah begitu ya. Ke bawah-bawah mendapatkan citasi dengan jumlah yang mungkin menyamai begitu ya. Jadi itu salah satu strategi juga. Nah, ini general notes-nya. Kemudian nah ini notebook juga kita bisa buat ya, berbagai jenis topik bisa ditambahkan di sini terkait penelitian kita. Bisa kita tambahkan ya, topik apa saja boleh. Misalkan fotokatalis ya. Next project misalkan apa gitu ya. Project adalah kita bisa tambahkan di sini. Oke. Nah, jadi pengingat kita sudah mengerjakan sampai mana. Oke. Nah, ini contohnya. Kemudian dan ini yang saya tampilkan ini adalah Mendeley Web. Jika setelah selesai kita bisa close aja. Ini kebetulan saya ada 2. Sebelumnya saya sempat buka ini, ya. Sebelumnya saya sempat buka ini. Di sini juga ada catatannya kalau tidak. Ini info dari artikel tentunya, oke. Nah, itu kita bisa kembali lagi ke library kita. Nah, ini library kita. Tampilan yang di sini seharusnya itu bisa sama dengan Mendeley Desktop. Ya. Kebetulan saya sudah menginstal Mendeley Desktop. Kita buka terlebih dahulu. Seperti ini, Mendeley Desktop. Nah, dapat Bapak Ibu lihat di sini. Dia akan melakukan sinkronisasi biasanya langsung gitu ya. Nah, kita bisa lihat artikel terbaru tadi yang Guan itu di sini belum muncul tampaknya. Bisa dicek aja di sini yang edit terbarunya itu tahun sekarang 31 Januari ya. Jadi memang belum update gitu. Nah, kita bisa synchronize terlebih dahulu untuk memunculkan yang tapi ini saya akunnya berbeda. Sebentar, saya harus ganti akun dulu nih. Oke, saya sign out dulu. Sebentar.
Oke, close aja ini ya. Nah, biasanya kalau yang baru tuh suka ada ini ya, biasa pengenalan fitur-fitur yang ada di sini. Boleh di next terlebih dahulu ataupun langsung di close. Nah, ini synchronize dilakukan langsung ya, secara otomatis oleh Mendeley, sehingga yang ada di tampilan Mendeley desktop dan juga Mendeley web itu sama ya. Nah, jadi ini adalah Guan yang baru saja saya download barusan gitu ya. Nah, ada 3 jenis. Yang ini sudah dibaca, yang ini belum, tapi karena sudah bisa diberi tanda hijau saja gitu ya. Nah, kemudian ada tanda seru di sini, artinya ada beberapa bagian yang mungkin perlu dicek terlebih dahulu. Ya, mungkin seperti di sini ini ya kayak arsip ID mungkin ya. Tapi kalau misalkan dirasa sudah oke, tinggal diklik saja details are correct gitu ya. Sehingga artikel ini tidak lagi muncul di bagian ini need review. Ya, artikel yang sudah kita koreksi tadi. Nah, tapi dia masih berada di posisi unsorted ya. Unsorted. Nah, tapi di unsorted juga sudah hilang tampaknya ya, karena kita sudah mengkoreksi tadi ya, mengkoreksi detailsnya, sehingga dia masih berada di all documents ya. Oh, di sendiri, ini di sendiri. All documents juga seharusnya ada di penambahan terbaru di sini. Kita bisa urutkan di sini. Oke, ini recently add ya. Nah, kemudian setelah kita mengumpulkan referensi kita di dalam perpustakaan yang bisa diakses di website maupun di desktop, yang kita lakukan selanjutnya adalah menulis artikel ya. Sebagai contoh, hari ini misalkan telah dilakukan sharing terkait pemanfaatan software Mendeley, gitu ya. Kita menambahkan citasinya itu bisa menggunakan Mendeley plugin seperti ini atau Mendeley site yang versi beta tadi ya. Saya contohkan dulu yang sebelumnya dengan menggunakan plugin Microsoft Word. Tinggal kita klik insert citation, masukkan tadi Guan ya, COVID-19 yang ini yang baru saja kita download ya. Ini kita okekan saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini kenapa munculnya angka 1? Ya karena kebetulan di sini stylenya saya pakai Vancouver yang sudah di custom ya. Kemudian tinggal misalkan ada 2 ya, ada 2 sumber, saya tambahkan lagi sumber yang lain, contohnya siapa ya? Zhang atau apa ya? Ari aja deh, Ari. Nah, ini ya. Nakal aja ya. Oke. Nah, bisa selesai. Nah, setelah ini bisa kita gabungkan juga kedua referensi ini. Jadi ketika kita blok, simbol insert citation itu berubah menjadi merge citation. Tinggal diklik aja untuk melakukan merge citation. Jadi nanti kurung sikunya jadi cuma 1 saja. Gitu, ya. Setelah selesai, kemudian kita ingin membuat daftar pustaka atau referensi, gitu ya. Tinggal klik insert bibliografi ya, seperti ini. Saya turunin ke bawah, tinggal insert bibliografi. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Nah, jadi ya tadi jika kita dirasa tidak ada sedikit ya. Nah, ada beberapa memang gaya citasi itu yang tidak menuliskan semua penulis ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibatasi 6 saja. Kalau penulisnya lebih dari 6 itu diberi tanda atau diberi singkatan et al ya. Ada yang seperti itu. Nah, ini tergantung gaya citasinya ya. Jadi kita bisa pilih gaya citasi misalkan Elsevier Vancouver modelnya seperti ini. Kemudian Harvard modelnya seperti ini. Bahkan Harvard ini lebih singkat lagi, hanya penulis pertamanya saja yang disebutkan gitu ya. Kemudian bisa juga edisi ke-6, nah seperti ini. Ya.
diberi titik-titik, dan ada penulis terakhir. Kenapa penulis terakhir dimasukkan? Karena seringkali penulis terakhir itu adalah corresponding author ya, sehingga dia muncul di versi apa ini gitu. Jika misalkan dirasa masih kurang lengkap, kita bisa pilih style yang lain ya. Tinggal di search aja di bagian sini. Search misalkan apa ya? Chicago misalkan tadi. Nah, Chicago ini bisa tinggal dipilih use this style. Kemudian kita bisa pilih ini bahasanya mau Indonesia bisa gitu ya. Jadi kalau Indonesia biasanya nanti di bagian ininya otomatis dalam bentuk dan ya. Kalau bahasa Inggris and, kalau bahasa Indonesia dan gitu aja ya. Versi bahasa Indonesianya. Terus kalau kurang bisa cari di Get More Style di sini. Cari saja atau bisa memasukkan URL-nya di sini ya barangkali. Sini juga bisa kita tambahkan. Jadi ada beberapa jurnal yang mungkin di penulisan sitasinya, karena sitasi itu beberapa jurnal yang memang menyarankan banyak sitasinya, tapi penulisannya harus seminimal mungkin ya. Sebagai contoh tadi Harvard itu penulis pertamanya saja yang disebutkan. Ada juga sitasi atau referensi itu tanpa menuliskan judul artikelnya ya. Dan judul jurnalnya itu harus disingkat juga seperti ini ya. Jadi ini contohnya jurnal penelitian kimia disingkat jadi ini misalkan ya. Oke. Kemudian nah ini kalau misalkan kita ingin melakukan customize terhadap jurnal terhadap gaya tertentu ya, gaya sitasi tertentu, silakan tinggal klik CSL editor. Nanti masuk ke website sini CSL Mendeley, kemudian tinggal diklik misalkan IEEE yang mau kita edit gitu ya. Kita cari dulu gaya sitasi yang sesuai. Kenapa yang sesuai? Karena biar supaya editingnya nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan dirasa kesulitan ya, saya rasa manual pun ya nggak masalah ya. Sekaligus kita cross check kembali lah ya, cross check kembali secara manual ya. Namanya mesin kan kadang ya dia membantu untuk ini ya synchronize antara yang ada di sitasi juga ada di daftar pustaka. Mungkin ini yang sering kali kita miss. Tapi di dalam hal penulisan, alangkah baiknya mungkin kita bisa cek secara manual lagi ya. Khawatir ada beberapa referensi yang belum lengkap. Nah, jika ada referensi atau daftar pustaka yang dirasa kurang lengkap, saya menyarankan gitu ya, tidak diedit di bagian sini. Misalkan volumenya di sini kurang nih, ya misal volumenya kurang. Nah, sebaiknya kita kembali lagi ke Mendeley ya, ke Mendeley desktopnya. Ke Mendeley desktop untuk melengkapi ke Mendeley desktop untuk melengkapi volume dari si artikel tersebut. Misalkan ya, sebagai contoh ini page-nya belum ada. Otomatis di daftar pustaka itu tidak akan muncul page-nya ya, halaman berapa sampai berapa. Nah, kita bisa tambahkan di sini misal 100 sampai 120 gitu ya. Nah, kita tambahkan di sini, kemudian kita refresh di bagian ininya ya. Kita refresh untuk mengupdate data tadi gitu ya. Tapi kalau dirasa hal-hal yang sepele ya seperti titik koma ya kan, yang harusnya ini koma atau disingkat gitu ya, bisa saja ini disingkat oleh kita sendiri, atau jika nantinya ini akan digunakan kemudian, lebih baik kita perbaiki metadata yang ada di Mendeley library-nya begitu ya. Ini kemudian jika kita menggunakan Mendeley site itu bisa juga, ini lebih mudah lagi. Misalkan kita setelah kegiatan ini misalkan ya, setelah kegiatan ini peserta diharapkan dapat menggunakan Mendeley gitu kan ya, misalkan
Nah, di sini tinggal di ini kenapa nih? Wah, ini ada sebentar ya. Reference. Oh, ini karena kita lagi buka Mendeley desktop kali ya. Sebentar. Kalau saya ini close, ini memang baru banget ya Mendeley site ini. Jadi while building this meter, one time Mendeley site for the next document. Oke, sekarang kita coba dokumen baru aja. Kalau dokumen baru, misalkan kita buka Mendeley site. Semoga dia mau connect ya, biar bisa saya tunjukkan juga. Oke ya. Nah, di sini bisa tinggal kita klik saja beberapa artikel yang akan kita pilih. Tuh, misalkan ini 2, kemudian tinggal di insert citation. Nah, udah otomatis seperti ini. Kemudian daftar pustaka. Setelah daftar pustaka selesai, tinggal klik more, kemudian insert bibliografi, continue. Nah, begini ya. Nah, jadi ini adalah tampilan jika kita menggunakan Mendeley site ya. Jadi lebih simpel lagi. Kita tidak perlu membuka atau bahkan tidak perlu menginstal Mendeley desktop gitu ya. Jadi memang Mendeley site ini mengambil datanya dari Mendeley web begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini kenapa sangat penting bagi kita selaku penulis begitu ya. Karena mau nggak mau ketika kita berhadapan dengan daftar pustaka yang jumlahnya ratusan misalkan ya. Nah, itu agak kerepotan ya. Jadi terutama ketika setelah proses revisi dilakukan begitu ya. Setelah revisi dilakukan tentu saja ada beberapa tambahan referensi ataupun ada referensi yang dihapus oleh rekan ya atau kolega begitu. Jika kita lakukan ini secara manual dan menggunakan sistem IEEE misalkan sebagai contoh. Di sini ya citation style-nya saya pilihnya di sini. Jadi IEEE misalkan. Saya pilih yang ini. Nah, bayangkan ketika satu dihapus ya, satu referensi kita hapus misalkan sebagai contoh. Ini saya hapus nih. Nah, ya, saya hapus. Nah, otomatis di bagian sini nomor 2 ini harus kembali menjadi nomor 1 ya. Dan ini pun harus diperbaiki ya urutan nomornya. Nah, tapi kalau kita menggunakan bantuan reference manager, cukup kita lakukan refreshment saja ya. Refreshment. Nah, di bagian ininya kita bisa delete misalkan satu nih guan atau salah satu guan aja, kita delete misalkan save change. Nah, ini akan otomatis terupdate begitu ya ketika referensi di sana dihapus begitu ya. Jadi ini salah satu kegunaan reference manager. Bukan hanya Mendeley, perlu diketahui bukan hanya Mendeley, ada juga beberapa software lain yang bisa digunakan untuk melakukan hal yang serupa. Ya, ada yang berbayar sebagai contoh EndNote gitu ya, yang udah mengeluarkan versi ke-20-nya begitu. Bisa juga masing-masing memiliki fungsi dan kelebihan tersendiri lah ya. Jadi saya tidak akan mengunggulkan Mendeley juga, karena di beberapa fitur lain atau beberapa reference manager lain juga ada beberapa kelebihan begitu ya. Nah, mungkin saya hanya menunjukkan saja Mendeley salah satunya adalah bisa seperti ini. Mungkin jika Bapak Ibu sering melakukan Mendeley ini, tentu saja bisa melakukan explore lebih dalam lagi ya terkait apa saja yang bisa dilakukan oleh Mendeley dan apa saja yang tidak tercover oleh Mendeley. Dan biasanya kita akan mendapatkan update ya. Jika kita ada masalah di Mendeley pun ada help center ya. Jadi kalau kita masuk ke Mendeley, di sini ada help centernya juga. Jadi kita bisa memberikan support ya, bisa memberikan masalah kita ke sini atau bisa bertanya juga langsung ke
ke advisor ya, advisor terdekat lah ya. Ke advisor terdekat, siapa tahu pernah mengalami hal yang serupa gitu, ya. Nah, di sini ada beberapa kendala yang sering muncul dan ini update gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa di-search aja, barangkali ada pengalaman pengguna Mendeley sebelumnya yang memiliki masalah yang sama dengan Bapak Ibu. Dan kebetulan di situ ada solusinya dan bisa diterapkan. Jika memang sudah diterapkan ternyata masalah ini belum selesai, bisa meng-email ya, Mendeley-nya. Ya, di bagian mana ya, saya lupa. Di bagian oh ini email furthermore ya, baik. Nah, jika ada masalah bisa, dan tidak ada jawabannya di help center, nah, tinggal ditambahkan saja problemnya apa, pertanyaannya apa, screenshotnya disampaikan, namanya siapa, kemudian send your questions, nanti akan dijawab ya melalui email. Juga jika memang ini baru, akan muncul di update terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan kendala dari Mendeley. Gitu. Oke, apa cukup Pak Isman ini demonstrasinya? Sangat cukup, Pak. Sangat cukup ya, oke. Ya. Baik. Oke, terima kasih banyak atas pemaparannya. Lalu kita masuk ke tanya jawab ya. Ini barusan ditanya jawab ya. Sama request dari moderator. Oke. Siap. Kepada para peserta, saya persilakan ya. Barangkali ada hal yang masih kurang paham atau hal lain yang perlu penjelasan lebih detail, saya persilahkan. Boleh raise hand, bisa tanya langsung atau bisa melalui chat. Oke, saya persilahkan. Oke, sambil nunggu mungkin saya mau tanya-tanya juga ya, Pak Arya. Siap. Itu kalau saya pakai latex gimana ya? Oh, kebetulan saya belum pernah pakai latex ya. Tapi memang Mendeley juga support sama latex begitu. Kalau tidak salah di bagian mana ya? Di bagian depan sini ya. Nah, pada saat download now nih. Nah, di download now ini, saya belum share ya. Sebentar. Saya share dulu. Nah, di sini kan ada beberapa OS ya yang sesuai untuk menginstal Mendeley Desktop ya. Tentu saja nanti di bagian latex itu kemungkinannya bakalan ada plugin ataupun add-in ya, mirip kayak yang di Microsoft Word. Ya, tapi saya sendiri belum pernah coba ya karena saya nggak pakai latex. Mohon maaf nih Pak Isman nih. Nggak apa-apa. Saya belum bisa jawab nih. Oke. Ya. Oke, sip. Ini silakan ada pertanyaan. Mungkin saya boleh bertanya juga Pak ya? Oh boleh Pak, silakan. Boleh Pak. Iya Pak, sangat menarik Pak ya untuk tools Mendeley ini. Cuma yang ingin saya tanyakan untuk referensi Indonesia sendiri gimana ya Pak? Sebab kan kalau Mendeley, nah ya kan kebanyakan dari kita mungkin ya masih belum level internasional Pak, penelitian mungkin ya berkisar nasional gitu saja Pak. Baik. Nah, biasanya kalau di Indonesia sendiri kan kita biasanya carinya di Garuda misalkan ya, ataupun di banyak ya, Indonesia One Search misalkan ya, ataupun di Scholar ya. Scholar Google ini kan kita banyak sekali menemukan artikel-artikel bahasa Indonesia ya. Sebagai contoh adalah sintesis misalkan dan karakterisasi senyawa kompleks misalkan. Nah, di sini kan banyak ya pilihan begitu ya. Nah, ini dengan menggunakan tools Mendeley di importer sini, web importer, kita bisa pilih dari hasil ini. Ya, kalau ini kan masih ada judul sama abstraknya saja ya. Nah, sebentar ini lagi loading. Nah, di sini ada pilihan nih, sintesis dan karakteristik senyawa kompleks Zn2. Nah, sama nih urutannya ya. Kebetulan ada PDF-nya.
Nah, kita tambahkan saja nih. Tambahkan. Nah, kebetulan ini yang ditampilkan kan hanya 10 ya. Ini pun sama hanya 10 yang ditampilkan. Ada beberapa yang PDF-nya tersedia, ada juga yang tidak ada begitu, ya. Tinggal dipilih saja. Misalkan saya mau pilih semua juga boleh, select all gitu ya. 10-10-nya saya pilih, kemudian saya masukkan ke dalam library saya begitu. Sampai ini ada yang bermasalah nih, yang FE. Oke, yang FE-nya nggak berhasil ya, nggak apa-apa lah ya. Ini udah di checklist, ini artinya sudah masuk. Coba kita cek di Mendeley library saya gitu ya. Nah, di Mendeley library saya udah otomatis masuk ya. Ini tadi ada synthesis characterization yang ZN tuh mana? Oh, ini yang FE2 tadi yang bermasalah. ZN itu penelitiannya H. Setiawati ya. Setiawati. Mana nih? Ini kayaknya. Oh, bukan. Ya, ini ada beberapa yang kurang lengkap sih karena kita langsung buka di mesin mencari ya. Tapi kalau misalkan ingin lebih lengkap, ya tentu saja kita masuk dulu ke artikel tersebut ya. Memastikan bahwa ini memang akan kita rujuk gitu. Loh, sebentar. Atau enggak ini klik aja PDF Junior-nya ya. Lah. Gak mau nih. Gak bisa nih, sebentar. Ini coba open link in new tab. Oh, nggak mau ya. Berarti si ini nggak masuk nih. Nggak masuk. Nah, kalau sebagai contoh yang ini yang Hadi ya. Hadi tadi sudah masuk. Si Rumapea juga sudah masuk ke dalam yang library saya. Cuman di sini ada yang kurang biasanya ya. Ada yang kurang yaitu penulis ya. Penulisnya mungkin hanya penulis pertama saja. Kemudian tahun, page-nya masih kosong gitu kan ya. Volume dan lain sebagainya. Full text-nya sih ada, full text-nya gitu kan. Nah, bisa saja full text-nya dapat, tapi datanya kurang lengkap gitu. Sehingga kita bisa melakukan update sendiri gitu. Oh, kebetulan ini skripsi ya. Nah, kalau misalkan yang lain contohnya adalah yang jurnal. Misalkan yang ini kayaknya masih skripsi, tapi coba kita atau enggak di Garuda deh, di Garuda ya. Misalkan saya masukin foto katalis. Nah, ini ya. Kita buka. Nah, di sini kita pakai Mendeley importer. Kita coba pilih ini, semoga bisa masuk ya. Dari Garuda ini. Kita cek. Nah, nggak masuk ya. Garuda ya, masuknya ini ya. Berarti kita harus masuk dulu ke halaman website dari jurnal tersebut ya. Jadi Garuda itu memang kadang ada beberapa metadatanya yang tidak lengkap. Sehingga kita harus masuk dulu atau enggak bisa aja download ininya ya, RIS-nya. Tapi repot sih. Kalau kita masuk RIS-nya, kemudian nanti kita import lagi begitu ya. Atau kita masuk ke original source saja. Ini langsung PDF-nya tapi. Nah, ini kali ya. Proceeding kebetulan. Nah, ini ya. Proceeding, misalkan tadi yang apa judulnya ini? Pembuatan sistem pengolah ya. Pembuatan sistem pengolah. Kok nggak ada? Ya, apa aja lah ya, bebas yang ini. Nah, ini harusnya sih lebih lengkap ya kalau kita menggunakan OJS ini. Harusnya Mendeley bisa mendapat lebih lengkap informasinya. Sebagai contoh, saya ambil ini pengembangan aplikasi sistem informasi. Oke, saya tambahkan. Kemudian kita cek di library kita. Nah, ini ya. Kita cek informasinya, judulnya tidak lengkap ya. Nah, ini bisa ditambahkan saja. Judulnya itu apa? Barangkali tidak lengkap ya.
Terkadang ya ada beberapa yang memang memasukkan judulnya tidak begitu lengkap begitu. Kemudian di sini penulisnya sudah lengkap, judul terbitannya udah ada, proceeding, more information, bulannya ada, harinya ada, tanggalnya, filesnya ada, ISBN ya, terutama kalau proceeding itu sudah ada. Oke, ISSN-nya bukan ini ya. Jadi perlu dicek lagi nih ISSN-nya bukan ini. Ini mah itunya ya, judulnya ya. Jadi ada ya. Nah, itu yang seringkali perlu kita cross check ya. Perlu kita cross check, jangan sampai ada metadatanya yang kurang tepat begitu. Nah, ini setelah selesai cukup di close aja, tidak apa-apa. Jadi kalau kita cek lagi di sini ini udah lengkap. ISSN-nya tadi udah saya perbaiki. Kemudian ini full text-nya ada di sini ya. Ini untuk memastikan juga apakah penulisnya ada 3. Oke, ada 3. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, lebih banyak. Berarti ini harus saya buang ya sebagian. Ini jalan ini masuk nih. Ini harus saya buang. Ini juga saya buang. Dan ini juga saya buang. Ya. Broto. Oke ya. Deden Prayitno. India. Nah, ini nih. Ini seharusnya ini karena tadi mungkin ke bawah sama Sidan ya. Jadi ini harusnya itu Prayitno Deden ya nama. Jadi kita perbaiki metadatanya ya. Jika memang ketika kita masukkan ke dalam library tidak baik gitu ya. Nah, memang beberapa artikel di Indonesia ya, ya bahkan di luar juga sih, ada yang memang metadatanya agak sedikit sulit untuk diambil oleh si Mendeley ini ya. Jadi tidak lengkap sehingga kita harus cross check ya. Makanya perlu ada review terlebih dahulu ke dalam metadata tersebut yang baru saja diupdate begitu. Tapi jika memang tidak terlalu repot di awal gitu ya, bisa saja nanti di akhir pada saat pembuatan referensi atau daftar pustaka itu ada yang ganjal-ganjal gitu, ada yang aneh kok ini judulnya ada titik-titiknya nih, ya itu bisa kita lakukan update pada saat itu ya, jadi sesuai kebutuhan saja. Mungkin itu kalau sebetulnya Mendeley bisa diambil dari berbagai jenis sumber baik nasional maupun internasional sebetulnya ya. Nah, biasanya kan kalau yang mahasiswa itu kan mengandalkannya ini ya, Google Cendikia ya atau Google Scholar. Nah, di sini bisa ditambahkan. Begitu mungkin Pak Febri. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ari. Jadi memang menarik yang metadata ya. Jadi kalau saya lihat beberapa jurnal di Indonesia itu nggak terlalu aware terhadap metadata ya. Ya, di skip. Justru kalau kita bicara reference manager, citation manager ya mereka merefernya ke metadata. Jadi kalau metadatanya nggak benar kan masuk ke citation juga kurang tepat. Yeah. Jadi memang untuk mengelola jurnal memang harus betul-betul cross check ya. Iya. Yang sampai betul. Metadata yang sebenarnya kan kebanyakan metadata diinput oleh author ya, dan kadang ada beberapa author kurang teliti gitu ya. Iya, di skip biasanya. Ada yang tidak diwajibkan biasanya sama kita juga. Di papernya 4 penulis, dia nulis metadata cuma 1, itu juga iya. Gitu. Tapi kalau di jurnal yang internasional sih kebanyakan sih udah nggak bermasalah sih. Iya. Autornya nurut. Kalau enggak ya di kick duluan. Oke, masih ada pertanyaan. Kita tuh masih ada waktu sampai jam 11.30 ya? Yeah. Oh, 11.30 tuh beres. Oh, masih ada waktu sedikit. Mungkin saya nanya inilah, custom reference style. Jadi kalau reference style. Kalau misalnya saya ingin bikin reference style sendiri gitu ya, biasanya kan biar unik ke jurnal tertentu, itu di Mendeley bisa nggak? Ya, tentunya gini, kalau kita ingin membuat reference mandiri begitu ya,
pastinya kita ada rujukan ya, mirip-mirip lah. Style miripnya ke yang mana begitu. Nah, nanti style miripnya itu kita buka di CSL editor di Mendeley website gitu kan. Kemudian nanti kita ubah aja sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kurung sikunya mau diubah jadi kurung kurawal gitu ya. Ataupun dengan mengedit titik jadi koma atau titik koma jadi titik 2 itu bisa disesuaikan di CSL editor. Cuman memang ya gampang-gampang susah. Susah-susah gampang lah. Ya itulah salah satu mungkin yang agak ya itu akan mungkin diperbaiki terus oleh Mendeley gimana caranya supaya bisa dilakukan oleh banyak orang gitu yang pengetahuannya mungkin terbatas terkait dengan CSL ini begitu. Sebenarnya yang paling repot tuh kalau jurnalnya itu menyertakan format itu ya, citasi. Iya, format sendiri ya. Formatnya biasanya dinyatakan dalam format bukan CSL yang lain. Yang iya, terus punya. dia cuma tulis teks di web gitu ya, terus nggak menyediakan itunya apa kayak citasinya ya. Iya, CSL filenya gitu. Atau apa sih kalau EndNote file itu ada namanya? Iya. EMF kalau nggak salah. Oke, itu menarik ya. Menarik betul Mendeley. Meskipun sebenarnya kalau saya sih sebetulnya pakainya Zotero, kenapa? Karena pertama kali kenal Zotero gitu. Ya, bukan, gitu sih sebetulnya. Bukan karena bagus atau enggak ya, tapi karena dari awal saya udah punya library-nya Zotero udah lengkap gitu. Jadi kalau harus migrasi kan ribet ya, jadi ya saya pakai Zotero. Tapi pada dasarnya sih. Ya, meskipun ada ini ya fitur import gitu-gitu kan. Tapi ya beda aja ya kalau sudah nyoba. Saya juga sama belum pernah nyoba Zotero. Kebiasaan ya. Nah, udah biasa itu lagi. Untuk kadang pakai juga sih Mendeley karena ya pengen tahu lah. Tapi pada dasarnya dua-duanya gratis ya. Itu yang penting. Ya. Kalau EndNote itu saya baca 3 juta ya, 3 juta sampai 4 juta harganya. Yes. Aneh juga sih sebenarnya maksudnya ada yang gratis dan fiturnya lumayan gitu ya. Buat apa pakai yang berbayar? Nah, gitulah. Kurang lebih. Oke, oh ya Pak Febri. Dan kalau saya pilih Mendeley tentu saja ini Pak Isman kepada Bapak Ibu semua di sini kenapa pilih Mendeley ya karena ada komunitasnya aja. Advisernya itu gitu. Jadi saya bisa mendapatkan ya berbagai merchandise menarik kalau menurut saya. Berbagai merchandise, dapat kaos juga, dapat apa? Ya istilahnya dapat bonus lah ya dengan menggunakan Mendeley. Udah mah gratis, sayanya dikasih kaos lagi gitu kan. Jadi saya pilih Mendeley gitu. Oke. Gitu ya. Dan saya rasa Mendeley juga selalu update ya, selalu memperbaiki kelemahannya sehingga dan dia pemiliknya adalah Elsevier juga dan ya itulah yang membuat saya memilih Mendeley begitu. Ya sebenarnya ya yang paling penting itu sebetulnya dia mempercepat kita dalam menuliskan pustaka sih. Nah, ya. Intinya jadi itu. Kita nulis tuh nggak mikir lagi gimana ya nulis pustaka gitu kan. Ya lebih enak lah gitu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa banyak nulis sih sebetulnya. Kalaupun bisa Mendeley, malas nulis juga nggak guna juga sih sebenarnya. Iya, betul. Ya, harus inilah. Oke, lalu ini udah 5 menit ya. Mungkin saya mau nanya satu lagi Pak. Oh iya. Boleh Pak nih. Ya tadi kan disebutkan komunitas ya Pak ya. Nah itu apakah di Indonesia ada komunitas khusus untuk Mendeley juga Pak? Ya katakan ya kalau kita nginputnya satu-satu berdasarkan library kita kan mungkin agak repot juga gitu Pak. Katakan misalnya ya sudah ada semacam kayak import dari komunitas di Indonesia atau komunitas khusus gitu ya. Ya. Kalau Pak Ari kan sebagai bidang chemistry ya, kimia, udah kita tinggal bagian kimia gitu Pak. Mungkin lebih memudahkan. Oh iya. Iya. Nah, jadi memang dulu tadi sempat saya jelaskan juga di pertengahan. Jadi dulu tuh ada public groups di Mendeley itu.
Nah, cuman di akhir tahun 2020 itu kemarin di pertengahan sih, sorry, pertengahan 2020 Mendeley sempat melakukan survei kepada seluruh penggunanya ya terkait apa sih yang kurang atau apa sih yang mungkin kurang efektivitasnya begitu kan. Nah, dari situ public groups itu udah ditiadakan. Nah, sedangkan yang saya maksud tadi komunitas itu komunitas advisor ya. Jadi dulu tuh memang ada advisor khusus di Mendeley, tapi kalau sekarang itu advisor masih ada, jadi bisa Bapak Ibu akses juga di Mendeley website. Barangkali ada yang ingin berminat jadi advisor. Jadi advisor itu syaratnya nggak banyak ya, terus tesnya juga nggak banyak gitu ya. Paling pertanyaan-pertanyaan dasar aja terkait dengan Mendeley begitu. Nah, jika misalkan sudah di ACC oleh Mendeley advisor yang lainnya gitu ya, ada ketuanya juga di Mendeley begitu. Nanti kita akan diberikan akses untuk menyelenggarakan kegiatan gitu, menyelenggarakan event. Jadi kalau kita sudah sekali menyelenggarakan event, biasanya kegiatan berikutnya kita akan lebih mudah diberikan merchandise gitu untuk mengadakan kegiatan Mendeley selanjutnya begitu. Maksudnya di situ sih. Jadi kalau misalkan komunitas saya tinggal ngambil gitu ya data-datanya sih saya rasa kan belum tentu cocok juga dengan topik gitu ya daripada menuhin library kita gitu. Lebih baik kita mencari sendiri ataupun kita membuat private group bersama kolega kita gitu. Jadi kita bikin private group yang berkaitan misalkan tentang fotokatalis ya, computational study misalkan. Kita bikin grup itu yang isinya kolega-kolega kita yang kemungkinan besar menjadi kandidat untuk sebagai penulis dan co-penulis gitu, co-author di dalam artikel kita gitu. Itu sih kalau menurut saya. Teman-teman. Oke, sudah pukul 11.26 ya. Jadi untuk sesi materi dan tanya jawab sebenarnya sudah cukup sebetulnya. Ya mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa dipahami, lalu bisa mulai coba dipraktekkan bagi yang belum pernah, lalu menambah motivasi untuk menulis. Nah, iya. Lalu ya intinya Setuju. tentunya dengan Mendeley ini kita bisa lebih efektif dalam menulis. Oke, terima kasih banyak Pak Ari ya. Sama-sama Pak Isman. Sama-sama Humik. Ya, sip. Jadi itu mungkin materi untuk hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada pemateri kita hari ini, Pak Ari. Dan untuk selanjutnya acara ini saya serahkan ke MC Pak Febri. Silakan Pak Febri. Saya tutup untuk sesi materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Isman sebagai moderator dan Pak Ari sebagai narasumber. Sangat membuka wawasan dan memberi informasi baru khususnya bagi rekan-rekan yang bergelut di bidang penelitian ya, dan penulisan paper. Dengan adanya tools ini diharapkan bisa mempermudah lagi tugas kita ya untuk menulis ataupun melakukan yang senang terlibat dengan penelitian ya, terutama di bagian referensi-referensi Mendeley tersebut. Sebelum acara ditutup, ini ada apresiasi dari kami Pak berupa sertifikat ya, sertifikat dari Humik khusus. Terima kasih. Ya, mari Pak. Nanti akan secara resmi kami kirimkan ke email Pak Ari ya Pak ya. Siap. Ya. Bagi peserta yang ingin mendapatkan sertifikat bisa order ya melalui nomor WhatsApp yang ada di pengumuman sebelumnya ya, disosialisasikan. Dan sebelum acara kita tutup, mungkin bisa mengambil dokumentasi terlebih dahulu ya, dengan cara di open cam-nya bagi para peserta untuk dokumentasi di website kami ya. Ya, kita tunggu dulu beberapa saat. Masih ada beberapa, mungkin sekitar
10 detik atau 20 detik lagi. Ya, mungkin cukup ya. Baik, sesuai aba-aba saya coba ambil screenshotnya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Silakan bisa di-off-kan lagi kameranya bagi yang berat untuk koneksinya ya. Mengingatkan sekali lagi untuk link feedback ya, link feedback minta tolong diisi kepada peserta. Itu kami sharing di kolom chat. Harap bisa diisi link feedbacknya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya untuk Pak Ari karena sudah bersedia ya Pak ya untuk Ya, sharing sama-sama. pengetahuannya tentang Mendeley. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan wawasan baru bagi para peserta yang hadir. Dan jangan lupa untuk ikuti terus ya kegiatan Takso kita. Insya Allah kita akan adakan rutin ya. Minimal tuh sebulan, itu rencananya 2 kali ya Pak Isman ya. Tapi kita melihat kondisi juga nanti. Mungkin bisa kedepannya mengundang Pak Ari lagi, langsung workshop Pak. Siap. Mendeley gitu. Siap. Ya, akhir kata kami mengucapkan maaf bila ada hal yang kurang berkenan dan sekali lagi terima kasih. Acara resmi kami tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Febri, udah saya kirim ya PPT-nya. Siap Pak. Siap. Nanti kami blast ke peserta sekaligus lewat email. Ya, siap. Nanti saya minta alamat juga buat kirim merchandise. Oh baik Pak, siap Pak. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Ari. Sama-sama Pak Isman. Terima kasih Pak. Ya.